Shalom anak-anakku dan para orang tua terkasih, kita jumpa lagi hari ini dalam renungan dengan tema asal-usul Bani Moab dan Amon. Kita sama tahu kemarin bahwa Sodom dan Gomora telah dimusnahkan Tuhan, tapi satu keluarga yaitu Lot, istri dan anak-anaknya ditarik oleh Tuhan, disuruh keluar dari tempat itu, dan istrinya binasa di tengah jalan karena tidak taat. Tinggallah Lot dan kedua anak perempuannya. Nah, bagaimana asal-usul dari Bani Moab? Kita lihat dari sini anak-anak. Lot akhirnya tinggal dengan kedua anak perempuannya di dalam sebuah goa. Dia pindah dari Zoar ke pegunungan dan tinggal di sana, di dalam goa. Nah, di dalam goa ini tinggal hanya mereka bertiga. Pandangan sempit, dia tidak melihat dunia luar. Lalu sang kakak bilang, aduh, tidak ada laki-laki nanti yang akan mengawini saya. Baiklah, saya buat rencana untuk membuat bapakku mabok ini. Kasih minum anggur supaya ada keturunan. Lalu sang kakak kasih bapaknya minum anggur. Bapaknya mabok dan tidur dengan dia. Keesokan harinya, dia ceritakan itu kepada adiknya. Dia bilang, Dek, malam ini kita bikin lagi bapak mabok, nanti kamu yang masuk dan kamu tidur sama bapak. Supaya kita sambung keturunan. Nah, anak-anakku dan para orang tua, ketika istri Lot tidak taat istri Lot yang tidak mau taat, ia membuka pintu malapetaka bagi keluarganya. Apa itu? Ya, ini perbuatan dari kedua anak perempuannya, celaka. Kedua anak perempuan tidak mendapatkan didikan yang benar dari ayah maupun dari ibu. Dari ibu yang sudah binasa, dari ayah yang tidak tegas. Nah, sang kakak dan adik bergantian melakukan perbuatan yang salah dengan ayah. Atau disebut saat ini hubungan apa? Incest. Sebenarnya itu tidak boleh. Pastilah ada laki-laki di tempat itu. Tapi karena tinggal di dalam gua, ya tidak menemukan laki-laki. Itu juga sebabnya anak-anakku, kalian harus bergabung di gereja dan rajin sehingga punya teman-teman yang baik, seiman. Kalau tidak bergereja, tidak akan dapatkan teman-teman yang seiman. Tinggal di dalam gua, bagaimana? Nah, ini hasil. Jadi hubungan incest ini menghasilkan Bani Amon dan Bani Moab. Nanti kita lihat dalam cerita selanjutnya bagaimana sepak terjang dari kedua bangsa ini. Nah, pelajaran apa yang penting dapat kita pelajari dari kisah ini anak-anakku? Dan para orang tua tercinta, Lot mewakili ayah yang tidak tegas. Hasilnya istrinya binasa dan kedua anaknya juga tidak tahu menghormati ayahnya. Yang kedua anak Lot tidak tahu menghormati ayahnya dan menghasilkan keturunan Bani Moab dan Bani Amon. Padahal anak-anak wajib menghormati orang tua dan orang tua wajib mendidik anak-anak dalam ajaran Tuhan. Kewajiban ini tidak bisa dilepaskan dan jangan lengah. Ayat hafalan kita 2 juga. Buat anak dan buat bapak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Bagaimana bapak-bapak menyakiti hati anak? Dengan tidak mengajar mereka, dengan tidak tegas kepada mereka, itu kalian menyakiti hati anakmu. Ya, supaya jangan tawar hatinya. Yang berikut untuk anak-anak, aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Anak-anakku, kenalah Allahmu, Allah yang kami sembah sejak masa kecilmu. Dialah Allah yang menyelamatkan dirimu. Amin. Oma akan berdoa untuk kalian sebelum kita berpisah. Allah Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk anak-anak kami yang menonton siaran ini.
para orang tua yang menggunakan YouTube ini untuk mengadakan renungan singkat dengan anak-anak mereka. Biarlah firman ini Tuhan akan tertanam di hati mereka. Beri anak-anak kami mengenal Engkau ya Bapa, mengenal kasih-Mu. Berkati para ayah agar bertindak tegas dan tidak membuat anak-anak tawar hati dan melakukan hal yang tidak terhormat. Berkati para istri ibu agar menjadi pendamping yang setia. Hamba mohon berkat ini turun atas mereka sebagai keluarga. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.